Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau naik ke Gunung Sinai ataupun Gunung Tursina setelah beliau menyempurnakan 40 malam yang diisi dengan puasa dan beribadah sendirian di atas gunung itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dan menurunkan Taurat kepada beliau. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun sangat rindu untuk melihat wajah sang kekasih yang telah berkata-kata kepadanya, wajah Rabbnya. Dan tatkala Musa datang menurut waktu yang telah kami tentukan dan telah berfirman Rabbnya kepadanya, berkatalah ia, ya Rabb, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat memandang engkau. Berkatalah Allah Ta'ala, engkau sekali-kali tidak akan mampu melihatku, tetapi arahkanlah pandangan engkau ke gunung itu, maka jika ia tetap pada tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku. Setelah mendengar permintaan Nabi Musa alaihissalam itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai putra Imran, sesungguhnya tidak akan ada yang sanggup melihatku kemudian ia mampu untuk tetap hidup. Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabbi, tidak ada sesuatu pun yang menyekutuimu. Sesungguhnya melihatmu dan kemudian mati itu lebih aku sukai daripada aku terus hidup tanpa melihatmu. Ya Rabbi, sempurnakanlah nikmat, anugerah dan hikmahmu kepadaku dengan mengabulkan permohonanku. Setelah itu aku rela mati. Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui Nabi Musa alaihissalam ingin dikabulkan, maka berfirmanlah Allah, pergilah engkau dan lihatlah batu di atas puncak gunung itu. Duduklah engkau di atas batu itu, kemudian aku akan menurunkan bala tenteraku kepadamu. Dan ketika telah sampai di puncak batu tersebut, maka Allah pun menurunkan bala tenteranya, para malaikat hingga langit ketujuh untuk menampakkan diri kepadanya. Diperintahkan para malaikat penghuni langit untuk menampakkan diri di hadapan Nabi Musa alaihissalam sambil mengeraskan suara tasbih, tahlil, bagaikan suara petir yang menyambar-nyambar. Kemudian para malaikat penghuni langit kedua diperintahkan menampakkan diri lagi dengan warna dan bentuk yang beraneka ragam. Mereka bersayap dan memiliki raut muka. Di antaranya ada yang berbentuk seperti singa. Berlalu di hadapan Nabi Musa alaihissalam sambil mengeraskan suara-suara tasbihnya. Mendengarkan teriakan-teriakan tersebut, Nabi Musa alaihissalam merasa ngeri dan kemudian berkata, ya Rabbi, sungguh aku menyesal atas permohonanku. Apakah engkau berkehendak untuk menyelamatkanku dari tempat ini? Pimpinan dari kelompok malaikat tersebut berkata, hai Musa, bersabarlah atas apa yang engkau minta. Apa yang engkau lihat ini baru sebahagian kecil saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para penghuni langit ketiga turun, lalu keluarlah malaikat-malaikat yang tak terhitung jumlahnya dengan aneka ragam bentuk dan warnanya. Ada yang seperti api yang menjilat-jilat. Mereka memekikkan tasbih, tahlil dengan suara hiruk pikuk menggelegar. Nabi Musa alaihissalam semakin berputus asa, dan kelompok malaikat itu berkata, wahai Musa, bersabarlah hingga engkau tidak akan sanggup lagi untuk melihatnya. Kemudian penghuni langit keempat turun. Ada yang berbentuk seperti kobaran api yang menjilat-jilat, ada pula yang seperti salju dengan suara melengking seperti suara guntur, dan suara mereka, para malaikat itu, memekikkan tasbih dan tahlil. Demikianlah penghuni dari setiap langit turun satu demi satu. Semua malaikat tersebut bergerak maju sambil cahayanya menyambar semua mata yang ada. Mereka datang membawa tombak yang sangat panjang dan lebar. Tombak-tombak itu bagaikan api yang bersinar terang, benderang melebihi sinarnya matahari. Nabi Musa alaihissalam menangis dan meratap, ya Rabbi, ingatlah aku, jangan engkau lupakan diriku. Aku adalah hambamu,
Aku tidak mempunyai keyakinan bahwa aku akan selamat dari tempat ini. Jika aku keluar maka aku akan terbakar. Jika aku masih di sini, aku akan mati." Ketua para malaikat itu pun berkata, "Nyaris dirimu dipenuhi ketakutan dan nyaris hatimu terlepas, wahai Musa. Tempat yang engkau gunakan untuk duduk adalah tempat yang akan engkau pergunakan untuk melihat Rabbmu." Kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam, Mikail dan Israfil alaihissalam beserta seluruh malaikat penghuni langit ketujuh, termasuk pemikul arash dan pemikul kursi. Mereka secara bersama-sama menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam sambil berkata, "Wahai orang yang terus-menerus salah, apa yang menyebabkanmu naik ke atas bukit ini? Mengapa engkau memberanikan diri meminta Rabbmu untuk dapat melihatnya?" Nabi Musa alaihissalam gemetar hingga kedua lututnya seakan-akan luruh dari persendian. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat itu, maka ditampakkanlah tiang-tiang penyangga arash. Lalu Nabi Musa bersandar pada salah satu tiang tersebut hingga hatinya tenang. Malaikat Israfil berkata, "Hai Musa, demi Allah, kami ini sekalipun pimpinan para malaikat, sejak kami diciptakan, kami tidak berani mengangkat pandangan mata kami ke arah arash, karena kami sangat khawatir dan sangat takut kepada Rabb kami. Mengapa engkau berani melakukan ini, wahai hamba yang lemah?" Setelah hatinya tenang, Nabi Musa menjawab, "Wahai Israfil, aku hanya ingin mengetahui akan keagungan wajah Rabbku yang selama ini aku belum pernah melihatnya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada langit, "Aku akan menampakkan diri, bertajali pada gunung itu, maka bergetarlah seluruh langit dan bumi, gunung, matahari, bulan, surga, neraka, para malaikat dan samudra. Semua bersungkur sujud." Sementara Nabi Musa alaihissalam masih memandang ke arah gunung itu. Tatkala Rabbnya menampakkan diri di atas gunung, maka hancurlah, luluhlah gunung itu dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Nabi Musa alaihissalam seakan-akan mati karena pancaran cahaya Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan ia terjatuh dari batu, dan batu itu sendiri terjungkal terbalik menjadi semacam kubah yang menaungi Nabi Musa alaihissalam agar tidak terbakar cahaya. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk membalikkan batu itu dari tubuhnya. Wajah Nabi Musa alaihissalam memancarkan cahaya kemuliaan, rambutnya memutih karena cahaya. Maka setelah tersadar kembali, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku sungguh bertobat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama kali beriman." Quran Surat Al-A'raf. Nabi Musa pun berkata, "Saya beriman bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mampu melihatmu ya Allah dengan mata lahir, kecuali ia akan mati." Wallahu a'lam bishawab.